Mungkin Anda sering dengar istilah yang mengatakan bahwa yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Maybe itu benar. Dan di video ini saya pengen ngasih tahu Anda tentang matematika orang kaya versus orang miskin. Oke, pertanyaannya kemarin ada yang masuk begini. Dan ini gimana sih kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Pemikirannya gimana sih sebenarnya? Saya lemparkan satu pertanyaan ke dia. Kalau Anda pengen dapetin duit banyak banget, dan Anda menjual sesuatu, barang apapun itu, dan barangnya itu stoknya terbatas banget, apakah Anda bisa kaya luar biasa? Jawabannya adalah enggak, karena stoknya pasti habis sebelum Anda kaya. Nah, stok apakah yang dijual itu? Orang miskin itu menjual waktu dan tenaga. Anda tahu sendiri bahwa waktu dan tenaga adalah sesuatu yang sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas sekali. Semua orang cuma punya waktu 24 jam. Anda nggak bisa, 24 jam pun tidak bisa Anda gunakan full 24 jam. Anda harus tidur 7-8 jam tiap harinya. Sehingga kalau Anda tidurnya dikurangin, Anda akan sakit. Nggak bisa kerja juga. Oke? Jadi yang Anda jual, bukan Anda, tapi banyak orang miskin di luar sana yang menjual waktu dan tenaga di mana itu sangat limited banget. Uang itu unlimited. Uang itu bisa datang sampai kayak gede banget, dunia itu unlimited. Tapi tiap orang nggak bisa menambah waktu lebih dari 24 jam dalam sehari. Sehingga sebenarnya kita kalau lihat matematikanya, ini adalah sumber yang sangat terbatas, yaitu uang dan tenaga. Dan di satu sisi, uang itu tadi tidak terbatas. Uang itu benar-benar unlimited sekali. Oke, so sekarang Anda lihat, orang miskin menjual barang yang cepat habis, yang terbatas sekali. Itu alasan kenapa mereka nggak bisa dapat duit banyak, nggak bisa kaya-kaya. Sementara orang kaya tidak mau menjual waktu dan tenaganya. Yang mereka lakukan apa? Mereka mengambil uang untuk disuruh cari duit lagi. Ingat kuncinya, uang itu unlimited. Disuruh ngerjain sesuatu untuk create uang lagi. Kan unlimited ini. Habis jadi uang, diputar taruh sini lagi, suruh jadi kesini lagi. Sementara dia cuma nungguin aja. Oke, ada uang baru. Taruh, ada uang baru. This is the math. Matematikanya orang miskin dan orang kaya. Anda lihat sekarang, orang miskin bekerja sekuat tenaga, tenaganya terbatas lagi, waktunya terbatas lagi. Dapat duit nih ceritanya nih. Begitu dapat duit, apa yang dilakukan? Kebanyakan akan spending duluan. Ya oke lah, makan dan sebagainya spending duluan. Dan orang miskin, nabung. Oke, jadi saya nggak believe quote nabung pangkal kaya. No, karena inflasi aja mati. Ya kan? Kemarin saya sampai debat sama AI begitu. Kalau jumlah uang di Indonesia yang begini-begini aja tetap begini, tetapi jumlah penduduknya bertambah terus, 5 juta bayi baru lahir tiap tahun. Jadi kalau 10 tahun nambah 50 juta orang, duitnya tetap aja, kita kan tambah miskin nih ceritanya gitu ya. So anyway, itu di luar diskusi dari video ini. Anyway, yang tadi saya bilang bahwa orang miskin itu bekerja sekeras tenaga, dipakai makan buat ngisi tenaga, buat dipakai lagi. Yang dipakai itu tenaganya dia. Kemudian dipakai spending duitnya, berikutnya ditabung duit. Oke, dimasukin bank. Nah, orang kaya, menariknya adalah ke bank itu pinjam duit dari orang miskin. Jadi bank isinya duit masyarakat yang middle low, itu bank yang kemudian dipinjam oleh orang kaya dibuat muter jadi lebih besar lagi. Saya nggak nyaranin dan saya tidak mengajarkan, garis bawah di sini, saya tidak mengajarkan Anda untuk ngutang. Oke, saya sendiri nggak punya utang. Hari ini saya zero, nggak punya utang. Oke, tetapi Anda perhatikan dunia ini bekerja. Orang miskin setengah mati ngumpulin duit. Sisa-sisa hidupnya ditaruh di bank. Kemudian duit ini dipakai buat apa? Ditawarkan ke orang kaya untuk dipakai bisnis. Anda lihat matematikanya sekarang. Orang kaya pakai apa? Pakai duit orang lain sebenarnya untuk ngegedein bisnisnya dia. Sementara orang miskin pakai tenaga, pakai semuanya, keringatnya mati-matian untuk itu. Sehingga kalau Anda mau kaya, Anda mikirnya harus kayak orang kaya. Sekali lagi saya underline, tidak harus pinjam duit bank. Ya, ini saya bukan video untuk yuk pinjam duit bank, bukan begitu ya. Tetapi adalah gimana caranya Anda bisa leverage uang untuk create uang. Itu konsepnya sebenarnya. Ya, gimana caranya Anda bisa menjual sesuatu yang bukan tergantung sama jumlah waktu sama tenaga Anda. Oke, it's okay. Di awal banget Anda mungkin struggling setengah mati. Berikutnya apa? Berikutnya adalah Anda punya skill yang lebih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa jual waktu dan tenaga, it's okay. Tetapi Anda punya skill yang lebih sehingga Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Oke, itu dulu. Jadi nggak benar-benar mati-matian begitu. Naik level ke jual skillnya lebih mahal. Atau side hustle lah kita ceritanya. Atau misalkan Anda hobi fotografer, Anda kerja karyawan, di weekend Anda jadi fotografer dan tambah income tambahan. It's okay. Ini kan proses ya, bukan tiba-tiba dari nol banget terus lompat jadi kaya banget, ini mustahil. Jadi ada stepnya. Nah, setelah Anda masuk ke ranah situ, sudah dapat duit lebih, Anda bisa nabung tadi sebentar aja. Ketika ini sudah cukup, maka berikutnya adalah Anda mulai bikin sendiri. Anda mulai create produk, apapun itu. Kalau saya punya skill fotografer, di weekend saya jadi fotografer, dapat duit tambahan. Begitu saya sudah ngerti caranya, kalau saya sih lebih suka, saya akan
ngajarin atau bikin online course tentang fotografi. Tapi kan tidak semua orang kayak saya as a rich creator. Anda bisa aja bikin bisnis apa? Misalkan bisnis F&B misalkan. Anda jualan sambal misalnya, Anda jualan apalah snack misalnya. Anda butuh modal. Dan Anda sudah punya modal Anda sendiri. Itu mulai ketika menjual itu, Anda mulai melepaskan diri Anda, penjualan ini tidak tergantung sama waktu Anda dan energi Anda. Nah, ketika ini mulai besar, Anda sudah nggak bisa benar-benar menghandle sendiri. Anda mulai rekrut karyawan. Sehingga Anda akhirnya pinjam tenaga orang lain. Itu stepnya sebenarnya. Nah, dari sini Anda mulai besar, Anda mulai dan sebagainya ya. Ada investor dan sebagainya. Kan duit juga dari investor kan bisa. Nggak harus ngutang kan. Nah, intinya seperti itu. Tapi mindsetnya adalah matematikanya di awal tadi. Anda tidak akan pernah bisa besar selama Anda menjual sesuatu yang terbatas. Yaitu waktu dan energi Anda. So, hopefully video ini mencerahkan buat Anda dan Anda mulai tahu, oh ke depan saya harus melakukan itu semua, di planning, roadmap-nya, dihitung, ditulis di atas kertas. Tahun ini begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Kalau nggak nyampe, something wrong. Evaluasi, cari orang yang ngerti bisnis. Karena banyak orang, saya ketemu banyak orang di grup WA saya, banyak orang, saya sering ketipu, saya sering gagal dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, lu ngerti bisnis nggak? Kalau nggak ngerti bisnis, nggak usah bisnis. Jawaban saya kayak begitu. Why? Ya, kayak Anda mau nyetir pesawat, tapi Anda bukan pilot, nggak ngerti. Ya mending Anda jadi penumpang aja daripada Anda nyetir pesawat, jatuh itu pesawat nantinya. Bener nggak? So hopefully video ini cukup mencerahkan. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.